Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kenapa sih akhir-akhir ini brand-brand yang sudah terkenal itu kok mengeluarkan produk yang harganya murah-murah ya. Jadi kalau misalnya kalian jeli ya, itu beberapa hari ini itu banyak sekali brand-brand baru dari semua kategori. Dari produk kopi ada Kopi Mayor launching, terus dari produk rokok itu banyak banget yang bermunculan dan lain-lainnya. Dan semuanya itu yang bawa adalah brand-brand besar. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Jadi kemarin saya itu membuat video kalau misalnya di tahun ini, tahun 2025 ke atas ya, saya yakin dunia retail, dunia toko, dunia grosir itu akan dipenuhi dengan produk-produk baru ya. Dan bagi kalian yang masih memiliki prinsip jualan itu ya produk yang udah terkenal aja, saya sedikit menyarankan kalian untuk mendengarkan video ini sampai selesai ya. Mungkin benar kita menjual produk yang udah punya nama itu enak. Kopi Kapal Api kan udah punya nama. Teh Dandang misalnya udah punya nama. Ditawari produk baru yang harganya murah, nggak mau. Ini belum terkenal dan lain-lainnya. Ya, jadi itu adalah yang terjadi di retail kita sekarang, di lapangan kita sekarang seperti itu. Nah, tapi semakin tahun kita semua paham daya beli masyarakat itu turunnya sangat drastis teman-teman. Dampaknya saya kurang paham, mohon maaf, penyebabnya saya kurang paham. Mungkin karena memang yang pertama adalah UMR yang nggak naik-naik, ya, pengeluaran yang semakin banyak, harga produk semakin banyak, sembako semakin mahal, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya pendapatan yang didapatkan oleh rakyat Indonesia itu tidak sebanding dengan pengeluaran yang mereka keluarkan. Ya, jadi pengeluarannya itu lebih banyak daripada pendapatan. Makanya mereka lebih selektif lagi membeli produk-produk yang mereka gunakan sehari-hari. Ya, kopi awalnya Kapal Api, sekarang yang 150 gram harganya di eceran itu ada yang 24.000 kalau teman-teman beli di Alfamart. Mendingan saya beli kopi yang murah aja lah, yang penting rasanya nggak buruk-buruk banget lah. Beli yang harganya 15.000. Jadi otomatis yang lainnya bisa digunakan untuk hal lain. Rokok Sampurna Mile. Rokok saya itu Sampurna Mile teman-teman. Itu dari saya masih sekolah ya, dari saya lulus sekolah ya. Nah sampai sekarang ya, 10 tahun kemudian itu baru kemarin itu saya melakukan stop. Kenapa? Karena kalau saya terus-teruskan saya menuruti ego saya, itu ya nggak makan teman-teman. Karena teman-teman tahu sendiri harga per bungkusnya itu 36.000. Dan saya yakin saya bukan satu-satunya orang yang melakukan hal tersebut. Ya, jutaan orang di Indonesia pasti melakukan hal tersebut. Ya, bahkan banyak orang-orang ya yang membeli rokok-rokok yang ilegal. Yang penting harganya murah, udah itu aja. Nggak peduli itu ada resmi atau enggak ya. Itu yang dipikirkan masyarakat ya. Tapi sebenarnya kan itu nggak boleh karena melanggar aturan ya. Itu melanggar aturan seperti itu. Tapi saya nggak mau membahas hal itu terlalu dalam ya, karena itu adalah pembahasan sensitif. Dan video saya pernah di take down waktu itu karena membahas hal tersebut. Nah, terus gini teman-teman. Kenapa sih mereka mengeluarkan produk-produk baru yang lebih murah? Jawabannya adalah mereka ingin mengimbangi persaingan. Kalau mereka kekeh dengan brand mereka, ya, mereka nggak mau melakukan inovasi, mereka nggak mau bersinergi, mereka akan tumbang. Teman-teman bisa perhatikan banyak kok brand-brand yang udah gede dan akhirnya itu tumbang itu banyak, ya. Jadi jangan berpikir kalau misalnya brand-brand yang udah terkenal itu nggak akan bangkrut, ya. Segala kemungkinan itu bisa terjadi, ya. Walaupun sekalipun itu udah brand raksasa, itu pasti selalu ada kemungkinan, ya. Jadi nggak mungkin anteng-anteng aja, itu nggak mungkin. Jadi persaingan dalam dunia dagang ya, bukan hanya dalam dunia retail, dalam dunia HP lah. Saya ambil contoh Nokia. Nokia dulu itu adalah raja handphone teman-teman. Sekarang udah nggak terdengar lagi. Nama Nokia itu udah nggak terdengar lagi lah, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi intinya mereka melakukan hal tersebut, mengeluarkan produk baru setiap harinya yang lebih murah, itu adalah untuk mengimbangi kompetitor ya. Dan mereka memanfaatkan
branding mereka. Oh, ini keluar Sampurna Mel. Oh, ini keluaran Jarum Super, ini keluaran dari Mayora dan lain-lain sebagainya ya. Jadi intinya bisa dipahami ya teman-teman, 2025 kita akan dipenuhi dengan banyak produk baru. Jadi teman-teman pemilik toko, saya usahakan untuk lebih welcome kepada produk baru ya, karena masyarakat sekarang itu lebih selektif terutama soal harga ya, soal harga ya. Oke, terakhir sebelum saya closing video ini, ada cerita kemarin dari salah satu teman dari OT, itu teh gelas ya. Teh gelas itu adalah produk yang semua orang itu tahu. Dan kemarin ada yang cerita, salesnya itu cerita sama saya, ngobrol, penurunannya itu drastis. Kenapa? Karena banyak brand yang baru bermunculan, kemasannya lebih besar, walaupun rasanya mungkin kurang ya, tapi dia kemasannya besar dan harganya lebih murah. Sedangkan untuk teh gelas harganya naik dan kemasannya sama ya. Mereka akan kalah teman-teman ya. Cepat atau lambat, sekuat apapun personal branding mereka, kalau kok mereka kekeh ya mereka akan kalah. Karena pada dasarnya memang selama dunia ini berputar ya memang akan selalu ada persaingan. Pasti akan ada brand baru, pasti akan ada aplikasi baru, pasti akan ada handphone baru yang lebih canggih. Jadi tugas para pemilik brand besar ya, khususnya dalam dunia retail, itu mereka mengikuti inovasi ya, mereka mengikuti perkembangan. Apa sih yang diinginkan oleh masyarakat? Bagaimana sih cara kita itu bisa tetap mendapatkan profit walaupun kondisi keuangan dan daya beli masyarakat kita itu sedang turun. Mereka memikirkan hal tersebut. Makanya teman-teman bisa perhatikan sekarang banyak brand-brand besar yang menggandeng brand baru ya. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan permintaan masyarakat ya. Jadi mereka itu melakukan survei, daya beli masyarakatnya sekarang cari yang lebih murah. Kalau saya kekeh naik tanpa mengeluarkan produk baru, kalau produk saya mati, saya setidaknya kalau udah launching produk baru, saya masih punya produk yang lain. Itu adalah jawabannya ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya omongkan panjang lebar ini bisa dipahami ya teman-teman. Terima kasih yang sudah support saya sampai di titik ini. Channel YouTube Sales Magic. Bantu tembusin 100.000 subscriber di tahun 2025 supaya saya bisa lebih memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat, supaya saya bisa melakukan video podcast bersama SPV dan lain-lain dari semua distributor ya teman-teman. Karena memang sebenarnya saya sudah membuat podcast tapi belum saya publish ya. Dengan banyaknya audiens saya bisa lebih percaya diri untuk mengajukan proposal untuk podcast kepada SPV dan KTBU di distributor di seluruh kota. Terima kasih, see you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.